Assalamualaikum happy class. Oke, jumpa dengan saya Rafelia Hussein. Tentunya masih dalam Physics World atau dunia fisika. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk berkeliling dunia fisika. Tentunya melalui satu buah materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, dan materi yang akan kita bahas kali ini, saya yakin kalau kalian paham betul-betul tentang konsepnya, kalian akan lebih gampang untuk memahami tentang materi ini. Dan kalian akan sadar kalau ternyata belajar fisika itu asyik dan menyenangkan. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan bahas tentang materi rangkaian hambatan. Nah, rangkaian hambatan ini merupakan salah satu submateri dalam bab listrik dinamis yang biasanya dipelajari di tingkatan sekolah menengah atas, tepatnya di kelas 12. Nah, dan yang spesial kali ini nih, saya tidak hanya akan membahas tentang materi saja, tapi saya juga akan membahas tentang prinsip-prinsip yang saya gunakan dalam pembuatan media ini. Jadi prinsip multimedia apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini. Nah, sudah tidak sabar? Oke, let's start. Nah, berhubung karena kita sudah ada di tampilan awal nih, di tampilan home, lebih tepatnya di home. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu apa sih prinsip-prinsip yang saya gunakan dalam tampilan awal ini. Nah, prinsip yang di sini saya menggunakan 3 prinsip, yaitu prinsip multimedia principle, frequency principle, dan signaling principle. Nah, kenapa saya menggunakan 3 prinsip ini? Di sini, ini kan merupakan tampilan awal, jadi saya menggunakan multimedia principle, artinya saya tampilkan gambar dan saya tampilkan kata-kata. Serta di sini juga saya menggunakan redundancy principle, yang artinya kita menampilkan animasi. Nah, animasi yang saya tampilkan di sini adalah tulisan dari welcome to. Artinya di sini memberikan makna bahwa kita menyambut orang yang masuk untuk melihat media pembelajaran yang telah kita buat. Dan prinsip signal, bagaimana kemudian tiap baris-baris kata atau tiap jenis kata di sini pembagian kata itu berbeda-beda jenis tulisannya ataupun dengan warnanya. Misalnya saja pada tulisan rangkaian hambatan kita jelas memberikan font ya dengan ukuran font yang lebih besar dibanding yang lainnya, yang menggambarkan bahwa ini adalah materi yang akan kita bahas kali ini. Oke? Nah, before we going to deep, sebelum kita terlalu jauh nih, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya arahan-arahan atau kemana sih sebenarnya arahan dari pembahasan kali ini. Makanya penting untuk mengetahui yang pertama adalah competence. Nah, competence. Dalam competence ini, saya menggunakan prinsip yang saya gunakan di sini adalah prinsip pre-training principles. Artinya di sini kita menggunakan kata-kata yang sifatnya itu komutatif. Jadi anak-anak atau dalam hal ini peserta didik ya, kalau kita menggunakan media ini dalam pembelajaran berarti peserta subjeknya adalah peserta didik. Nah, peserta didik akan lebih memahami jika ditampilkan dengan bentuk kata-kata yang komutatif. Standar kompetensi dalam pembelajaran kali ini yaitu memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun sebenarnya untuk pembahasan kita kali ini, indikator yang hanya akan kita bahas pada kesempatan ini itu kita fokus pada indikator poin ketiga dan keempat, yakni menjelaskan konsep hambatan pada penghantar serta menghitung nilai hambatan pengganti. Nah, nilai hambatan pengganti ini bisa kita tentukan melalui rangkaian, apakah itu rangkaian seri, rangkaian paralel, ataupun pada rangkaian campuran. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke engagement. Jadi bukan hanya tatap muka loh yang menumbuhkan engagement. Jadi sini guru ketika dia tidak bisa masuk kelas dan peserta didik di dalam ini peserta didik ya, ketika mereka ingin belajar menggunakan media, tetap mereka harus mengikuti aturan, ada engagement yang harus mereka ikuti. Nah, untuk teacher nih, the first, apa itu engagement untuk teacher? Pertama, check attendance. And the second, teach, automatically teach. And the third, give an assessment. Divided by 3. Give an assessment is divided by 3. It's about our knowledge, skills, and add value. Jadi pemberian nilai. Nah, untuk students nih, jadi untuk peserta didik apa saja engagementnya? Yang pertama, on time, of course.
The second, discipline. And third, neat uniform. The fourth, good attitude. And fifth, no point. And the last, attendance more than 18%. Oke. Dan prinsip multimedia yang saya gunakan di sini adalah redundancy principle, signal principle, keterdekatan waktu dan ruang, serta personalization principle. Nah, animasi, tetap ada animasi. Nah, jadi animasi ini menggambarkan bahwa perjanjian akan ada kontrak belajar antara siswa dan pendidik, atau antara peserta didik dan pendidik. Nah, kemudian di sini diberikan tanda signaling pada setiap teacher untuk engagementnya pada teacher dan student. Di situ penekanan pada kotak dan penekanan pada penulisan bold pada penulisan teacher dan studentnya. Nah, kemudian munculnya kata-kata dan kemudian animasi ini tampil secara bersamaan dan juga berada pada posisi yang berdekatan. Jadi dia berada pada prinsip keterdekatan waktu dan ruang. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk pada explorations. Nah, di exploration ini biasanya nih, sebelum kita bahas tentang panjang lebar tentang materi, peserta didik harus memiliki dulu gambaran awal tentang apa sih sebenarnya materi yang akan kita bahas. Makanya di exploration, saya tampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang materi apa sebenarnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, seperti ini videonya. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Ya, itu tadi
video awal pengenalan tentang materi yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Biar peserta didik lebih jelas gambaran, mereka memiliki gambaran awal tentang materi yang akan kita bahas. Nah, adapun prinsip multimedia yang saya gunakan di sini itu adalah prinsip redundancy dan multimedia principle. Nah, jadi sini ada sediakan sebuah video dan animasi. Jadi animasi ini menggambarkan bahwa dengan tulisan let's go artinya ayo kita mengeksplor lagi tentang apa sih sebenarnya materi yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Nah, ketika mereka sudah mengeksplor, mereka akan lebih gampang kita ajak dalam membahas tentang materi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan materinya. Oke, pada menu explanation. Nah, di sini kan kita bahas tentang rangkaian hambatan nih. Nah, jadi kita harus tahu dulu mana sih rangkaian yang bisa dialiri oleh arus listrik. Dan kita harus tahu bahwa ternyata syarat arus listrik dapat mengalir pada satu rangkaian itu adalah apakah dia pada rangkaian terbuka atau pada rangkaian tertutup. Nah, jika kalian tadi memperhatikan betul-betul video yang saya tampilkan di tahap exploration, kalian akan tahu jawabannya. Jadi, mengapa lampu bisa mati, mengapa lampu menyala, dan kapan listrik itu dapat mengalir, apakah di rangkaian terbuka atau di rangkaian tertutup. Nah, jawabannya sudah pasti di rangkaian tertutup. Good. Jadi arus bisa mengalir hanya pada rangkaian tertutup. Nah, adapun prinsip yang saya gunakan di sini untuk pembahasan tentang rangkaian terbuka dan tertutup ini, prinsip yang saya gunakan adalah prinsip keterdekatan ruang dan waktu, kemudian signaling principle, personalization principle, and multimedia principle. Jadi 4 prinsip yang saya gunakan di sini. Nah, keterdekatan ruang dan waktu itu artinya di sini kan penempatan gambar dan kata-kata itu berada pada wilayah yang bersamaan, berada pada ruang yang bersamaan, dan juga dia tampilnya secara bersamaan. Jadi peserta didik ketika mereka melihat gambar dan langsung melihat kata-kata, mereka akan lebih gampang memahami karena tidak terlalu banyak teks yang muncul hanya teks yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kemudian signaling principle, jadi huruf yang digunakan pengetikan kata rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup maksud saya menggunakan warna yang berbeda pada headline-nya di atasnya. Itu menandakan bahwa pada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup itulah yang menjadi inti pada slide yang sementara tampil. Kemudian kita juga menggunakan prinsip personalization. Artinya di sini kita menggunakan kata-kata yang gampang dipahami oleh peserta didik yang bersifat komunikatif. Jadi peserta didik akan lebih gampang memahami tentang materi ini. Oke, next ke slide selanjutnya. Nah, yang kedua itu yang akan kita bahas sekarang adalah faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan itu. Faktor apa saja yang mempengaruhi besar hambatan pada suatu kawat. Nah, di sini kan jelas tuh ada gambar, disediakan gambar. Nah, ini juga sekalian saya jelaskan tentang prinsipnya. Nah, prinsip yang saya gunakan di sini sama dengan prinsip yang sebelumnya di slide pertama tadi, yaitu ada 4 prinsip, yaitu keterdekatan ruang dan waktu, signaling principle, personalization principle, and multimedia principle. Gambar yang sementara tampil di layar itu saling berkaitan dengan kata-kata yang dituliskan. Jadi tidak ada kata-kata yang mubazir. Artinya tidak ada kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang sementara tampil. Nah, di sini jelaskan tentang hubungan antara hambatan dan panjang kawat. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa ternyata itu semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar dan hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Nah, jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Nah, itu yang pertama. Nah, faktor yang kedua untuk prinsipnya sama ya seperti prinsip yang sebelumnya, prinsip yang di slide kedua tadi. Nah, untuk faktor yang kedua ini tentang hambatan jenis kawat yang digunakan. Jadi ternyata hambatan kawat juga itu berpengaruh menentukan besarnya hambatan dalam suatu rangkaian. Nah, kalau digambarkan di sini nih, teman-teman, kalau kalian bisa lihat betul-betul saya gambarkan. Untuk gambar yang sebelah kiri nih, yang kabelnya berwarna biru, dimisalkan itu adalah aluminium. Kemudian yang kabel warna merah, dimisalkan itu adalah tembaga. Nah, kira-kira itu dari nyala lampunya saja pasti berbeda. Artinya, hambatan jenis kawat itu mempengaruhi besarnya arus yang mengalir. Jadi, R itu
mempengaruhi terhadap roh atau besar hambatan jenis kawat. Nah, apa faktor yang ketiganya? Kalian perhatikan baik-baik. Sama seperti gambar yang sebelumnya, di sini perhatikan gambar kawatnya. Di gambar sebelah kiri atau di A ini, gambar kawatnya itu adalah dengan ukuran yang lebih kecil dibanding gambar yang sebelah kanannya. Artinya, luas penampang dari suatu kawat itu berpengaruh juga dalam menentukan besarnya hambatan dalam suatu rangkaian. Nah, kalau ini digambarkan bahwa ternyata semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat akan semakin kecil. Artinya, hambatan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, dengan adapun prinsip multimedia sama dengan yang tadi. Saya menggunakan 4 prinsip multimedia, yaitu keterdekatan ruang dan waktu, signaling principle, personalization principle, and multimedia principle. Penjelasannya persis sama dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, setelah kita tahu nih, setelah kalian tahu tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada hambatan, sekarang kita masuk pada rangkaian hambatan. Nah, rangkaian hambatan yang pertama itu adalah rangkaian seri. Nah, jadi prinsip yang saya gunakan di sini adalah prinsip redundancy principle, signaling principle, and keterdekatan ruang dan waktu. Jadi ada 3 prinsip yang saya gunakan. Nah, yang pertama dulu nih, kenapa menggunakan prinsip redundancy? Di sini disediakan animasi dan kata-kata. Nah, jadi penjelasan di bawah ini berkaitan dengan animasi yang sementara tampil. Dikatakan bahwa pada rangkaian tidak bercabang atau seri kuat arus listrik di mana-mana sama. Nah, dari animasi juga menggambarkan bahwa dalam penandaan switch on and off itu menandakan bahwa ketika lampu kita switch on artinya dia langsung bernyala bersamaan, tapi ketika kita switch off artinya kedua lampu akan mati secara bersamaan. Jadi itulah makna dari rangkaian seri. Nah, kenapa juga kita menggunakan prinsip signaling? Jadi, penulisan kata rangkaian seri ini diberikan warna yang berbeda dari yang rangkaian hambatan. Artinya, sekarang kita sedang ini menekankan bahwa sekarang kita sedang mempelajari tentang rangkaian seri dan keterdekatan ruang dan waktu. Artinya, di bawah animasi itu tepat di bawah animasi adalah penjelasan tentang animasi yang sementara tampil. Jadi waktunya itu waktu tampilnya bersamaan serta posisi animasi dan tulisannya berdekatan. Jadi peserta didik akan lebih gampang atau orang yang melihat media pembelajaran ini akan lebih gampang memahami tentang materi ini. Oke, next. Rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Nah, sama dengan yang tadi, prinsip yang kita gunakan itu sama, yaitu prinsip redundancy, signaling principle, dan keterdekatan ruang dan waktu. Nah, di sini untuk penjelasannya pada rangkaian paralel jelas sama, bahwa dikatakan di sini penjelasan pas di bawah animasi itu ada kata-kata yang mengatakan bahwa pada rangkaian bercabang atau paralel jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Nah, artinya ini arus yang mengalir pada rangkaian paralel itu tidak semuanya sama, makanya digambarkan pada animasi yang sementara tampil. Coba teman-teman bisa lihat untuk yang di aliran arus yang on off, yang perhatikan coba yang ini, yang on off, kemudian yang ada arah 2 bohlamnya, itu untuk 2 bohlamnya. Ketika di switch off, lampunya akan mati bersamaan, dan ketika di switch on, lampunya akan menyala bersamaan. Begitupun yang di 3 lampu. Nah, padahal ini berada pada satu rangkaian. Artinya, arus yang mengalir dalam rangkaian ini tidak semuanya sama. Jadi bisa kita tentukan mana lampu yang akan kita berikan arus yang lebih besar dan mana lampu yang akan diberikan arus yang lebih kecil. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk pada rangkaian gabungan. Nah, di rangkaian gabungan ini adalah penggabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Prinsip yang saya gunakan di sini adalah sama yang tadi, redundancy principle, signaling principle, and keterdekatan ruang dan waktu. Nah, di sini yang paling jelas kelihatan itu adalah prinsip redundansinya. Karena di sini terlihat bahwa jelas animasi yang ditampilkan itu betul-betul sesuai dengan kata yang sangat simpel, yaitu kata paralel dan seri. Nah, paralel dan serinya ini pun diberikan prinsip signaling, artinya
memberikan penekanan pada warna yang berbeda. Misalnya nih di paralel kita kasih warna merah dan di seri kita kasih warna ungu, menggambarkan bahwa pada rangkaian jika warna rangkaian itu berwarna merah berarti dia paralel, dan ketika berwarna ungu berarti dia seri. Perhatikan yang paling ujung sebelah kanan. Untuk yang di warna ungu, ketika kita switch on off, pada switch on off artinya dia bersamaan menyalanya, bersamaan pula matinya. Artinya dia terjadi rangkaian seri. Nah, adapun yang di warna merah nih yang paralel, di situ switch on off-nya ada dua, berarti setiap bohlam memiliki switch on masing-masing, artinya dia rangkaian paralel karena kita bisa menentukan arus pada satu bohlam tertentu. Jadi tidak semua arus yang mengalir itu sama. Jadi inilah contoh dari rangkaian gabungan. Nah, the last. Nah, yang terakhir dari penjelasan kita pada materi ini adalah bagaimana menentukan persamaan hambatan dari susunan seri atau susunan paralel, atau dari rangkaian seri ataupun rangkaian paralel kalau kita masukkan dalam perhitungan ini. Kan tadi kan kita yang mau kita hitungkan adalah rangkaian pengganti, artinya ketika seri rangkaian penggantinya di apa, ketika paralel rangkaian penggantinya di apa. Jadi kalau seri nih, untuk menentukan rangkaian serinya adalah langsung saja dijumlahkan. Misalnya nih ada 3 hambatan, berarti langsung R1 tambah R2 ditambah R3. Nah, begitupun dengan paralel. Nah, bedanya kalau yang paralel untuk menentukan dia rangkaian penggantinya, kita misalnya nih rangkaian paralel kita berikan simbol RP, berarti untuk menentukan rangkaian penggantinya misalnya sama, ada 3 rangkaian. Maksud saya ada 3 hambatan. Ada R1, ada R2, dan R3. Berarti untuk menentukan rangkaian penggantinya dengan menggunakan persamaan 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Nah, jadi jelas bahwa perbedaan untuk menentukan rangkaian pengganti pada susunan seri dan susunan paralel. Nah, adapun prinsip yang saya gunakan di sini adalah prinsip keterdekatan ruang dan waktu, multimedia principle and signaling principle. Jadi, ke multimedia principle di sini bahwa gambar yang tampil betul-betul sesuai dengan persamaan yang tampil di sebelah kanan, dan juga penempatan posisinya itu betul-betul proporsional. Jadi persamaannya kemudian sebelah kanan dan gambarnya sebelah kiri, dan semua gambar ataupun tulisan-tulisan yang tampil itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi tidak ada unsur-unsur atau tidak ada kata-kata yang kemudian tidak sesuai atau tidak bermakna yang tampil di slide ini. Nah, itu tadi terkait dengan materi yang kita bahas. Oke, nah untuk lebih jelasnya nih terkait materi ini, sebelum kita masuk pada contoh soal ya, kita masuk pada simulasi biar kalian atau peserta didik itu lebih paham tentang bagaimana sebenarnya penggunaan untuk menentukan rangkaian hambatan untuk menentukan rangkaian pengganti pada rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Nah, jadi seperti ini bentuk simulasinya. Nah, coba perhatikan untuk di sini. Ini pas gambar yang tanda-tanda merah ini menggambarkan bahwa ini adalah arus yang sementara mengalir. Kemudian ini ada menentukan baterai atau voltage. Jadi bagaimana kemudian ditentukan itu tegangannya. Kemudian ini untuk memilih apakah kita memilih rangkaian seri atau rangkaian paralel. Misalnya nih kita pilih yang ini, nah bentuknya pasti akan mengikut. Berarti ini adalah rangkaian apa tadi yang berdekatan, berarti ini adalah rangkaian seri, rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri ini kalau mau kita lihat arusnya, kalau kita mau lihat lebih simpel, tinggal kita bilang ini. Nah, berarti ini gambarannya bahwa dia adalah rangkaian seri. Nah, untuk mengetahui misalnya nih berapa misalnya arus yang mengalir di sini. Nah, ini kan adalah hambatan yang tertera. Nilai hambatannya misalnya ini kita geser. Ini kita tetapkan pada misalnya 12. Kemudian juga ini misalnya kita tetapkan pada misalnya sini 8. Nah, kemudian kita bisa ukur berapa sih arus yang ngalir. Nah, kita tinggal ambil pengukur arusnya, kemudian letakkan pas di tengah-tengah. Nah, muncul deh. Jadi untuk rangkaian seri untuk rangkaian seri misalnya kita tetapkan untuk hambatan 1 itu 12,
ampere dan hambatan 12 ohm, dan untuk hambatan 2 adalah 8 ohm, kita akan peroleh arus sebesar 0,3 ampere. Nah, begitupun untuk yang di rangkaian paralel. Misalnya kita pilih nih rangkaian paralel. Kita lihat dulu nih arus yang mengalir ya, ini arus yang mengalir. Nah, biar lebih jelas penentuan angka-angkanya, kita pilih yang lebih simpel, tampilan lebih simpel. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Nah, sama seperti yang tadi kita tempatkan pengukuran arus di sini. Nah, jadi kalau untuk sama dengan yang tadi, pada posisi misalnya nih, kita tetapkan untuk posisi arusnya misalnya untuk posisi hambatannya maksud saya, kita tetapkan misalnya di 9 aja deh nih, di 9 untuk yang pertama. Kemudian hambatan kedua kita taruh juga misalnya sama di 9. Nah, berarti akan kita peroleh arus dengan tegangan sebesar 6 volt, kita akan peroleh arus sebesar 1,4 ampere. Itu kita guna. Kalau kalian masih belum yakin tentang simulasi ini, kalian bisa lihat, kalian bisa hitung langsung. Nah, kita hitung langsung sama-sama. Oke, kita masuk pada menu elaboration. Nah, contoh soal. Oke. Nah, di elaboration ini sebelumnya saya jelaskan dulu sini prinsip yang saya gunakan. Jadi, prinsip yang saya gunakan di sini adalah 4 prinsip: multimedia principle, kesedekatan ruang dan waktu, signaling principle, and personalization principle. Jadi di sini kita tampilkan gambar serta kata-kata yang jelas, bold, dan warnanya. Artinya di sini kata-kata yang bertuliskan. Nah, biar kalian lebih ngerti lagi, perhatikan baik-baik contoh soal berikut. Jadi itu menggambarkan bahwa ini langkah yang akan kita kerjakan selanjutnya. Jadi biar peserta didik atau yang sementara melihat media pembelajaran ini bisa lebih terarahkan untuk langkah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dan yang paling penting di sini kita juga menggunakan prinsip personalization principle, artinya kita menggunakan kata-kata yang mudah dipahami karena ini bersifat kata-katanya bersifat komunikatif, artinya dia mengajak. Ini kan, nah biar kalian lebih ngerti lagi, perhatikan baik-baik contoh soal berikut. Kemudian ada gambar yang menunjukkan kata let's start, berarti kita memulai untuk mengerjakan contoh soalnya. Sekarang oke, let's start. Nah, misalnya nih contoh soal yang kita lihat. Ya, jadi untuk di contoh-contoh soal ini, prinsip yang saya gunakan untuk di soal-soalnya itu ada 2 prinsip, yaitu prinsip multimedia dan prinsip keterdekatan ruang dan waktu. Jadi di setiap soal yang saya tampilkan di sini, saya tampilkan juga gambarnya. Artinya ketika ada tampil gambar dan ada kata-kata, peserta didik akan lebih gampang memahami, oh ternyata ini loh rangkaiannya, ini hambatan satunya, ini hambatan 2, dan ini hambatan 3. Jadi peserta didik akan lebih gampang memahami dengan adanya gambar ketimbang hanya dengan kata-kata. Nah, serta gambar yang tampil ini betul-betul berada pada posisi pada ruang yang sama. Jadi gambar soalnya kemudian pilihannya itu berada pada satu ruang yang sama. Jadi bukan pada slide selanjutnya, berada pada satu slide. Oke, sekarang kita coba kerjakan soalnya. Perhatikan saya merangkai listrik bla bla bla. Misalnya nih, kalian tadi ikuti simulasi, kalian hitung langsung dengan menggunakan tadi rumus yang telah kita tampilkan, kita bahas di explanation. Misalnya untuk ini kita pilih, misalnya kita pilih 2. Nah, kalau misalnya jawaban kita salah, pasti akan muncul tulisan don't give up and try again. Nah, kita tulis oke. Dan ketika misalnya jawaban kita benar, example ya, misalnya kita pilih jawabannya 1 ohm, berarti ketika jawaban kita benar akan muncul good job and thank you. Oke. Dan yang tadi ya, kalau misalnya jawaban kita misalnya salah nih, nah kalau misalnya jawaban kita salah, artinya masih ada yang kurang tepat dari proses pencarian jawaban kita. Nah, itu kita bisa dibantu dengan ada disediakan di sini tombol discuss, artinya kalian bisa tahu pembahasan untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Kita tinggal klik. Nah, muncullah kemudian pembahasan discussion atau pembahasan tentang nomor yang baru saja tadi kita kerjakan. Nah, prinsip yang saya gunakan di sini yaitu prinsip signaling and keterdekatan ruang dan waktu. Nah, prinsip signaling di sini artinya betul-betul bahwa setiap bait pembahasan diberikan
kotak-kotak, artinya supaya peserta didik ketika mereka melihat pembahasan ini mereka akan lebih gampang mengerti. Jadi di sini kita berikan pembahasan tentang rumus yang tadi, soal yang tadi maksud saya, dan akan kita peroleh jawaban yang tepat adalah 1 ohm. Dan ketika kita sudah paham, ketika peserta sudah paham tentang ini, kita bisa keluar dengan klik tombol X yang di atas sini, cross. Oke, dan kita akan kembali pada soal yang tadi. Nah, untuk next ke soal selanjutnya kita tinggal klik ini. Oke, untuk soal nomor 2 misalnya nih. Berarti ini kan kalau tadi rangkaian. Nah, sekarang ini bentuknya rangkaian paralel. Oke, misalnya nih kita jawab 4 ohm. Don't give up when please try again. Berarti jawaban kita salah nih. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penjelasan untuk jawaban yang benarnya. Nah, ternyata jawaban yang benarnya itu adalah 6 ampere berdasarkan dari penjelasan yang ada di sini yang telah ditampilkan di sini. Berarti jawaban yang benarnya adalah 6 ampere. Oke, begitupun dengan selanjutnya untuk soal nomor 3 nih. Nah, kalau soal nomor 3 ini contohnya untuk rangkaian gabungan. Jadi kalau tadi sudah diberikan contoh rangkaian seri, rangkaian paralel, sekarang untuk rangkaian gabungannya. Nah, jadi ini adalah rangkaian gabungan seri dan paralel. Misalnya nih kita jawabnya 0,50. Berarti jawaban kita salah karena tulisannya don't give up and please try again. Nah, kalau salah berarti kita tinggal lihat kolom discuss-nya. Nah, discuss-nya menjelaskan bahwa ternyata hambatan penggantinya adalah 4 ohm. Berarti untuk mencari arusnya adalah V divided R, 3/4, jawabannya adalah 0,75 ampere. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ini, 0,75 ampere. Munculkan good job, thank you. Oke deh. Nah, kalau kalian sudah betul-betul paham tentang pembahasan materinya dan contohannya, sekarang kita masuk pada bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu evaluations. Nah, di sini prinsip yang digunakan di sini, jadi prinsip yang saya gunakan pada tahap evaluation ini adalah yang pertama ada 5 prinsip yang saya gunakan, yaitu redundancy principle, multimedia principle, signaling principle, keterdekatan ruang dan waktu, serta personalization principle. Jadi ada 5 prinsip. Nah, kenapa 5 prinsip ini nih semua kemudian dikombin menjadi sebuah tampilan biar peserta didik lebih tertarik atau lebih termotivasi untuk memulai evaluasinya. Misalnya dari kata let's go saja, ini artinya ayo kita kemudian mulai untuk mengerjakan soal evaluasinya. Kemudian ada kata-kata nih, oke kelas, sekarang kalian sudah tiba pada part evaluasi. Kerjakan dengan benar seluruh soal yang ada. Setelah selesai mengerjakan seluruh soal, klik tombol lihat nilai dan selamat mengerjakan. Jadi ini bentuk kata-kata yang mengajak, artinya dia menggunakan prinsip personalization principle karena menggunakan kata-kata yang komunikatif dan gampang dipahami oleh peserta didik. Sebelum mereka lanjut ke tahap evaluasinya, ada animasi yang menggambarkan atau memberikan tanda semangat. Jadi kita memberi semangat kepada mereka untuk memulai evaluasinya. Jadi go for it, good luck. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada tahap evaluasinya. Nah, jadi di sini evaluasinya itu saya sediakan di sini ada 5 bentuk nomor. Jadi ada 5 nomor yang terdiri dari 2 jenis soal, ada soal multi choice dan ada soal isian. Nah, jadi di sini untuk prinsip yang saya gunakan pada tampilan ini yaitu ada 4 prinsip, yaitu redundancy principle, multimedia principle, signaling principle, and keterdekatan ruang dan waktu. Jadi sebenarnya kenapa combine dari 4 prinsip ini, biar peserta didik itu kan misalnya kalau kita mengerjakan soal kan, kalau sudah soalnya sudah kasih puyeng, kemudian gambarnya tidak menarik, pasti peserta didik juga moodnya akan kurang atau moodnya akan turun untuk mengerjakan soal tersebut. Tapi ketika misalnya gambarnya itu menyenangkan atau muncul kemudian kayak gambar sengaja saya muncul saya tampilkan animasi bohlam, artinya bahwa itu memicu otak mereka untuk berpikir tentang jawaban yang benar dari soal yang sedang muncul ini. Dan ada kata animasi yang bertuliskan fokus, artinya mereka harus tetap fokus pada soal yang sementara muncul, jangan terpengaruh dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi untuk soal ini evaluasinya
Untuk nomor 1 misalnya nih kita pilih 1,0 ampere. Nah, ketika mereka sudah memilih jawaban, jadi sini disediakan waktu ya. Jadi waktu mereka mengerjakan itu ada 30 menit. Nah, misalnya setelah mereka pilih nih jawabannya, tinggal kita next untuk soal number 2. Nah, jadi untuk soal nomor 2 nih, misalnya kita pilih jawabannya itu anggaplah 0,5 ampere. Kemudian kita next. Oke, kita masuk soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini, dia jenis soalnya itu adalah isian. Jadi kita mengisi jawaban di sini. Jadi bukan pilihan ganda. Jadi mereka betul-betul, kalau tadi kan pilihan ganda bisa jadi mereka mungkin hanya cap choose yang langsung pilih. Tapi kalau isian kan mereka pasti harus mau tidak mau harus mencakar dulu untuk bisa dapat jawabannya. Misalnya nih kita pilih di sini 8 misalnya. Oke, kita next. Nah, untuk ini anggaplah kita pilih misalnya 5 nih. Oke, kita next. Nah, yang soal terakhir nih, masih kita kembali untuk multi choice. Nah, misalnya kita pilih jawabannya itu misalnya 1,6. Oke. Nah, artinya kalau tanda centang ini menggambarkan bahwa semua soalnya sudah selesai kita kerjakan. Kita tinggal klik centang dan akan muncul hasil dari evaluasi tadi. Nah, yang kerennya di sini nih, jadi bukan hanya skor peserta didik yang muncul, tapi juga yang di sini juga akan diperlihatkan kepada peserta didik atau yang sementara melihat bahwa mana jawaban mereka yang salah dan mana jawaban mereka yang benar. Nah, misalnya yang tadi berarti kita skornya hanya 40. Artinya kita hanya menjawab benar itu cuma 2 jawaban kita yang benar. Nah, coba perhatikan untuk question number 1. Nah, di sini dituliskan incorrect, berarti jawaban kita itu salah. Number 2 incorrect, number 3 correct, number 4 correct, and number 5 incorrect. Artinya cuma ada 2 jawaban kita yang benar. Jadi peserta didik bisa tahu jawaban mereka, jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang salah, sehingga mereka bisa mencarinya lagi atau mengoreksi jawaban mereka. Jadi mereka ada pembelajaran bahwa jawaban yang salah mereka bisa cari lagi di lain kesempatan supaya tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Oke sih, I think enough untuk yang dievaluasi ini. Adapun prinsip yang saya gunakan di hasil ini adalah prinsip redundancy dan pre-training principles. Redundancy itu di sini saya memberikan animasi bahwa apapun jawaban mereka itu you are the best. Apapun jawaban kalian itu adalah kalian yang terbaik. Jadi mereka tidak berkecil hati kalaupun ada yang memiliki skor rendah, mereka tetap termotivasi untuk belajar lagi. Nah, pre-training principle itu adalah penggambaran kata-kata di sini menunjukkan bahwa mana-mana saja jawaban mereka yang benar atau mana jawaban mereka yang salah. Nah, setelah tahap evaluasi, tinggal klik. Nah, oke, sekarang kita sampailah pada slide terakhir. Nah, slide terakhir ini menggambarkan tentang diri kita sendiri, itu profil dari si pembuat dari media pembelajaran ini. Jadi di sini pada tampilan sekarang ini, pada slide sekarang ini, it's all about me. Jadi di sini nama saya Rafael, but you can call Feli and some of you call Rafael. And now I'm a teacher in one of school in Maros, especially in Sekolah Putri Darul Istiqomah, atau biasa dikenal dengan sebutan SPD. Okay, and I think enough for my presentation right now. And thank you very much, and thanks for your opportunity. And see you for the next media. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.